Jungkir balik Sintayong gembleng timnas Indonesia U20. Emosi Sintayong membuncah pada sela-sela pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Turki. Tanggung jawab menangani tim senior dan kelompok usia membuatnya jungkir balik menggembleng para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu nampak marah kepada pemain timnas U20 dalam sesi latihan. Penyebabnya lantaran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak bergerak sesuai arahannya. Sintayong menyemprot para pemain yang enggan berusaha merebut bola ketika lawan mengendalikan permainan. Tak ayal mentalitas pemain yang dianggap pasif berbuah kata-kata pedas dari lisan Sintayong. Malas-malasan semua, kata Sintayong sambil menunjuk-nunjuk pemain. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu seakan tak peduli dengan statistik impresif timnas U20 selama TC di Turki. Sintayong selalu menyoroti titik lemah Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Saat uji coba pertama melawan Cagliari misalnya, Sintayong membeberkan dua kelemahan timnas U20 yakni pressing dan ball position. Ia melihat masih ada kekurangan pada diri pemainnya meski menang 2-1. Kemudian saat menang 3-1 atas Moldova U20, Sintayong tetap melontarkan kritik terhadap anak asuhnya. 3 gol yang bersarang di gawang lawan ternyata masih kurang greget di mata pelatih 52 tahun itu. Bukan soal jumlah gol yang menjadi perhatian Sintayong, melainkan kemampuan permainan mengonversi peluang menjadi gol yang dianggap masih belum maksimal. Sebab saat menang lawan Moldova, skuad Garuda Nusantara baru bisa mencetak seluruh gol di babak kedua. Tak heran, Sintayong terus meningkatkan intensitas latihan. Saat tidak ada jadwal uji coba, ia menempa fisik para pemain di pinggir pantai. Itu membuat beberapa pemain nampak kewalahan hingga berteriak di sela-sela latihan. Sorotan Sintayong terhadap kelemahan timnas U20 tentu bukan untuk menjatuhkan para pemain, melainkan usaha pelatih memperbaiki pola pikir para pemain agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Lapuknya mental juang yang menghantui tubuh penggawa merah putih jelas butuh tamparan keras dari pelatih. Segala komentar pedas Sintayong pada pemain yang berhubungan dengan performa di lapangan sepatutnya masuk ke telinga dan dipahami setiap pemain. Sebab konsekuensi bagi pemain yang bebal tidak main-main. Ancaman dicoret dari daftar skuad utama timnas U20 akan menjadi bayang-bayang jelang rentetan agenda besar yang sudah menanti. Serdi Epifano dan Yuda Febrian pernah menjadi korban penyingkiran oleh Sintayong pada TC Timnas Indonesia U19 di Spanyol pada Desember 2020 lalu. Kedua pemain itu dicoret dari daftar pemain TC Timnas U19 karena terlambat latihan akibat dugem. Sintayong juga pernah mencoret Ahmad Afrizal dan Nur Hidayat Haji Haris akibat tindakan indisipliner. Terlambat datang latihan menjadi alasan Sintayong memulangkan kedua pemain itu. Selain indisipliner, Sintayong juga tak segan-segan mencoret pemain yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Itu terlihat dalam pemilihan skuad timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 saat Sintayong mengeliminasi 7 pemain. Presiden Joko Widodo tanda tangan berkas naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh, tinggal diambil sumpah WNI. Jordi Amat dan Sandy Walsh selangkah lagi akan mendapatkan paspor Indonesia. Kabar ini disampaikan anggota eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani. Dalam Instagram pribadi pada Rabu 9 November, Hassani berterima kasih kepada Presiden Jokowi dengan memasang foto Sandy dan Jordi. Dia juga menambahkan keterangan sambutan kepada kedua pemain tersebut untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Congratulations, terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Welcome to Timnas, tulis Hassani Abdul Ghani. Pernyataan ini diperkuat di kolom komentar. Salah satu netizen berkomentar jika berkas Jordi dan Sandy sudah ditandatangani Presiden dan tinggal sumpah di Kementerian Hukum dan HAM. Hassani membenarkan komentar netizen tersebut. Kepastian ini membuat dua pemain tersebut tinggal melakukan sumpah di Kemenkumham sebelum resmi menjadi WNI.
Sebelumnya, proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sempat terhambat. Pasalnya, berkas kedua pemain tersebut belum menunjukkan sinyal positif akan segera disetujui sejak diproses bulan Mei lalu. Kabar ini sempat disampaikan oleh utusan PSSI bidang naturalisasi Hamdan Hamidan pada Minggu 6 November 2022. Saat itu Hamdan menjelaskan jika publik saat ini menunggu Presiden Jokowi menurunkan keputusan Presiden naturalisasi Sandy dan Jordi. Apalagi, Piala AFF 2022 sudah di depan mata dan dua pemain tersebut sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Saat ini kita menunggu bersama ditandatangannya kepres terkait mereka oleh yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau adalah seorang pecinta sepak bola dan amat menaruh perhatian terhadap kemajuan sepak bola Indonesia dan timnas. Hormat dan dukungan saya untuk beliau setelah kepres, tentunya ada sumpah kewarganegaraan lalu mereka bisa punya KTP dan paspor. Tulis Hamdan Hamidan 6 November 2022. Sebelum ini juga sudah ada kabar baik mengenai proses naturalisasi pemain keturunan lain, yakni Sean Pittenama. Pengajuan naturalisasi Sean Pittenama oleh PSSI untuk menjadi WNI sudah mendapat lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI. Ia menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh yang proses naturalisasinya sudah diurus lebih dulu. Tiga wonderkid yang berpeluang perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sederet wonderkid di era Sintayong diprediksi bakal promosi ke skuad senior untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Saat ini, Sintayong masih menjalankan tugas bersama timnas Indonesia U20 yang masih melangsungkan pemusatan latihan di Eropa. Sintayong seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memantau para pemain muda yang bisa dibawa ke Piala AFF 2022. Meskipun bukan hal yang mudah mengorbitkan pemain muda ke skuad timnas senior, kualitas beberapa pemain U19 dinilai cukup mumpuni untuk jadi tambahan kekuatan skuad Garuda. Setidaknya ada 3 pemain muda atau wonderkid dengan kualitas mumpuni yang bisa dibawa Sintayong ke Piala AFF 2022. Nama pertama tentu Marcelino Ferdinand. Pemain 18 tahun milik Persebaya Surabaya ini sudah jadi langganan di semua kelompok umur tim nasional. Meski lebih banyak tampil di timnas Indonesia U19, Marcelino Ferdinand kerap menghiasi skuad timnas senior di berbagai ajang, termasuk FIFA Matchday pada September lalu. Sintayong tentu menyadari kualitas Marcelino di lini tengah. Bukan tak mungkin sang pemain bakal dibawa juru taktik asal Korea Selatan itu di Piala AFF 2022. Kedua, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari telah menunjukkan kualitasnya musim ini. Selain tampil apik di lini belakang Persija Jakarta asuhan Thomas Doll, dia juga dipercaya tampil di timnas Indonesia U19. Bahkan, Muhammad Ferrari sudah diberikan tanggung jawab sebagai kapten timnas Indonesia U19. Kehebatan Ferrari membuatnya juga diberikan debut timnas senior oleh Sintayong di FIFA Matchday kontra Curaçao pada akhir September lalu. Sebagai seorang bek tengah, Ferrari terlihat sangat fasih bermain dalam skema 3 bek. Ini jadi kelebihan tersendiri yang membuatnya dibawa Sintayong ke Piala AFF 2022. Tentu perjuangan Ferrari menembus timnas senior tidak akan mudah. Dia harus bersaing dengan sederet nama beken seperti Elkan Baget, Rizky Ridho, hingga Farudin Arianto. Ketiga, Robby Darwish. Nama Robby Darwish tengah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terlepas dari performa impresifnya bersama timnas Indonesia U19. Robby Darwish termasuk pemain yang mampu mengisi beberapa posisi. Di timnas Indonesia U19, dia bisa berposisi sebagai bek kanan, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Selain itu, Robby Darwish juga punya kemampuan tambahan yang semakin melengkapi performa impresifnya belakangan ini. Seperti Pratama Arhan, dia mampu melepaskan lemparan jarak jauh yang bermanfaat untuk aspek penyerangan skuad Garuda.
Melihat atribut yang lengkap, bukan tidak mungkin Sintayong bakal membawa Robby Darwis ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022.